Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali adik-adik di perkuliahan Ekonomi Regional dan Perkotaan, serta perkenalkan dengan Ibu Yeti Lispurnama Dewi, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai Regional Growth, Factor Allocation, and Balance of Payment atau BOP. Materi ini akan disampaikan dalam dua pertemuan atau pertemuan terakhir dari perkuliahan UTS, yaitu di pertemuan 6 dan pertemuan 7. Materi ini akan menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi secara spasial. Mungkin sering kita temukan bersama, adik-adik juga mungkin sering bertanya, mengapa beberapa wilayah di Indonesia itu lebih maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Seperti misalnya kenapa provinsi-provinsi Jawa lebih berkembang dibandingkan dengan di luar Jawa. Atau kenapa beberapa provinsi itu pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau misalnya. Nah, ada dua model yang dapat menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi secara spasial. Pertama, neoklasik model, dan kemudian kedua, Keynesian model. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah neoklasik model. Neoklasik model, di mana model neoklasik ini akan menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan alokasi spasial dari faktor produksi seperti kapital dan labor, atau berdasarkan pergerakan faktor produksi kapital dan labor antar wilayah. Juga dijelaskan oleh adanya hubungan antara alokasi faktor produksi dengan perubahan teknologi. Baik adik-adik, kita akan mulai membahas model neoklasik dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi wilayah. Ada 4 model yang tercakup dalam model neoklasik ini, yaitu one sector model, kemudian two sector, dan gabungan antara one sector dan two sector model. Kemudian yang keempat adalah model pertumbuhan ekonomi wilayah yang menjelaskan dari sisi hubungan antara alokasi faktor produksi dan teknologi. Namun yang keempat ini baru akan kita bahas di pertemuan 7 atau sesi terakhir dari pertemuan UTS. Adik-adik, model pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Solow dan Swan, merupakan dua ahli ekonomi yang sangat terkenal dalam pengembangan teori pertumbuhan ekonomi. Model ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertama dijelaskan dengan pendekatan one sector dan two sector model. Berdasarkan kedua pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi wilayah dijelaskan karena adanya migrasi atau pergerakan faktor produksi antar wilayah. Nanti juga akan kita jelaskan apa perbedaan pendekatan one sector dengan two sector model. Juga akan dibahas mengapa suatu faktor produksi, apakah kapital atau labor, cenderung bergerak pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, komponen yang kedua, komponen yang dijelaskan dengan pendekatan fungsi produksi, di mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dijelaskan oleh adanya hubungan antara alokasi faktor produksi dengan perubahan teknologi. Ada beberapa asumsi yang digunakan di dalam pengembangan model pertumbuhan neoklasik. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Jadi banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga penjual maupun pembeli atau produsen dan konsumen merupakan price taker. Kemudian juga produsen dan konsumen dalam pasar bersaing sempurna, akses terhadap berbagai informasi, bebas keluar masuk pasar. Dalam hal ini kaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, artinya kapital dan labor bebas tanpa hambatan bisa keluar masuk wilayah. Nah, kemudian asumsi lain adalah faktor produksi, apakah faktor produksi labor maupun kapital, dibayar berdasarkan value of marginal product. Artinya merupakan perhitungan atau perkalian antara harga output dengan marginal product. Jadi kalau upah atau value of marginal product itu dihitung berdasarkan
harga output kali marginal produknya. Kalau harga atau sewa kapital atau marginal profit terhadap kapital itu dihitung berdasarkan harga output kali marginal product of capital. Nah, kenapa demikian? Nah, karena marginal product mencerminkan produktivitas dari suatu input, apakah input labor maupun input kapital. Artinya, kalau diasumsikan harga output itu tetap, maka harga upah atau harga rent dari kapital atau pengembalian modal atau marginal profit dari modal itu akan sangat ditentukan oleh marginal produknya. Makin tinggi produktivitas kapital atau labor atau makin tinggi marginal produknya, maka makin mahal harganya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu model neoklasik dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, kita mulai dengan one sector model. Berdasarkan model ini, pertumbuhan ekonomi wilayah disebabkan karena adanya migrasi atau pergerakan faktor produksi antar wilayah. Nah, pergerakan faktor produksi antar wilayah itu akan dijelaskan oleh hukum proporsi faktor produksi. Berdasarkan hukum ini, pergerakan faktor produksi akan ditentukan oleh kontribusi atau jumlah relatif kapital atau labor atau input variabel terhadap proses produksi. Nah, kenapa demikian? Karena besarnya kontribusi atau jumlah relatif kapital atau labor atau input variabel itu akan menentukan besarnya marginal product. Di mana kita ketahui besarnya marginal product itu akan menentukan besarnya upah atau marginal profit atau pengembalian modal dari kapital. Dalam hal ini, faktor produksi akan bergerak ke wilayah atau ke industri yang memberikan tingkat upah atau marginal profit yang relatif tinggi. Nah, menurut Law of Diminishing Productivity, penggunaan kapital yang atau kontribusi kapital atau labor yang relatif kecil itu akan memiliki marginal product yang relatif besar dan sebaliknya. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat fungsi produksi jangka pendek, di mana yang horizontal ini menunjukkan input variabel dan vertikal ini adalah output, ya, seorang produsen akan memilih produksi pada range diminishing productivity atau diminishing return. Kenapa? Karena pada range ini profit maksimum akan dicapai, ya, atau pada kondisi marginal product yang mengalami penurunan, ya, di mana marginal di diminishing return ini marginal product mengalami penurunan. Artinya apa? Penggunaan input variabel labor atau kapital yang semakin tinggi, marginal product akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Ya, adik-adik, pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan adanya pertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah, di mana pertumbuhan barang dan jasa tersebut ditentukan oleh penggunaan faktor produksi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, berarti penggunaan faktor produksi, kapital, dan labornya juga relatif besar. Dalam hal ini juga mengindikasikan bahwa faktor produksi kapital atau labor lebih cenderung mengarah ke wilayah tersebut. Nah, dalam hal ini asumsi lebih diperluas bahwa faktor produksi tidak hanya kapital labor, tapi juga ada lahan, di mana secara umum lahan lebih bersifat imobil, sementara kapital labor bersifat mobil atau bergerak secara bebas antar wilayah. Nah, dalam hal ini juga diasumsikan bahwa semua kegiatan produksi menggunakan faktor produksi kapital labor yang saling melengkapi atau bersifat komplement. Nah, jumlah relatif kapital terhadap labor atau sebaliknya bisa kita tulis dengan rasio kapital per labor. Nah, berdasarkan hukum Law of Diminishing Marginal Productivity, pada kondisi kapital rasio kapital labor yang relatif tinggi, maka marginal product of capitalnya akan relatif rendah dan sebaliknya. Karena pada kondisi
rasio kapital labor yang relatif tinggi berarti penggunaan kapital lebih tinggi daripada labor, dan sebaliknya pada rasio kapital labor yang relatif rendah artinya penggunaan labor relatif tinggi sehingga marginal product of capital relatif tinggi, dan sebaliknya dengan marginal product of labor. Argumen tadi mengenai hukum proporsi faktor produksi dalam menjelaskan pergerakan faktor produksi antar wilayah dapat digunakan dalam konteks regional. Misalkan suatu negara mempunyai dua wilayah A dan B, dan dimisalkan pula bahwa rasio kapital labor di wilayah A lebih tinggi dibandingkan wilayah B seperti yang terlihat pada persamaan 61. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kapital relatif besar di wilayah A dan sebaliknya penggunaan labor akan lebih besar di wilayah B. Nah, hal ini mengimplikasikan bahwa marginal product of capital itu relatif besar di wilayah B, dan sebaliknya untuk labor, marginal product of labor akan lebih besar di wilayah A. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa marginal product itu akan menentukan besarnya pembayaran terhadap faktor produksi, ya. Jadi makin tinggi marginal product, maka pembayaran faktor produksi akan semakin besar dengan asumsi harga output tetap, ya. Nah, dalam hal ini karena tadi marginal product untuk kapital lebih besar di relatif besar di wilayah B dan sebaliknya untuk marginal product of labor, maka labor itu akan bergerak ke wilayah A, dan sebaliknya dengan kapital akan lebih bergerak ke wilayah B, ya. Nah, karena itu di sini terlihat ya bahwa di dalam one sector model pergerakan faktor produksi pada suatu wilayah itu tidak bersamaan atau ke arah yang berbeda, ya. Seperti yang tadi terlihat, labor itu bergerak ke wilayah A sedangkan kapital bergerak ke wilayah B, yaitu ke yang tingkat harganya relatif besar, ya. Nah, proses migrasi faktor produksi kapital atau labor itu akan terus berlangsung selama rasio kapital labor antar kedua wilayah itu tidak sama, belum sama, dan akan berhenti ketika terjadi keseimbangan atau sama rasio kapital labor di kedua wilayah, atau disebut juga terjadi interregional equilibrium. Nah, pada kondisi ini upah dan marginal profit dari kapital itu akan sama di kedua wilayah atau di wilayah-wilayah kalau lebih dari dua. Adik-adik, kita ulangi lagi bahwa pergerakan faktor produksi antar wilayah, baik kapital labor, akan terus berlangsung selama interregional equilibrium belum tercapai atau masih terjadi ada perbedaan rasio kapital labor antara di wilayah A dengan di wilayah B. Nah, khusus untuk one sector model atau ciri dari one sector model bahwa pergerakan faktor produksi kapital labor akan bergerak pada arah yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kapital bergerak ke wilayah A, maka labor akan bergerak ke wilayah B dan sebaliknya. Nah, penjelasan one sector model terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah juga bisa dijelaskan dengan menggunakan Edgeworth box dari perspektif agregat nasional efisiensi dan welfare, ya. Adik-adik, kurva Edgeworth box ini juga dapat menjelaskan mengenai pergerakan faktor produksi antar wilayah, ya, terutama pergerakan faktor produksi dari titik yang belum efisien atau belum tercapai keseimbangan antara rasio kapital labor di wilayah A dengan di wilayah B atau belum mencapai Pareto efisien. Nah, misalnya di sini di titik C, ya, titik C ini merupakan titik di mana belum terjadi keseimbangan rasio kapital labor di kedua wilayah atau belum terjadi Pareto optimal. Misalnya kita lihat di sini
bahwa titik C ini di mana untuk daerah A penggunaan kapital relatif besar dan sebaliknya untuk penggunaan lebarnya hanya sebesar LAC. Nah, sementara untuk daerah B di titik C ini penggunaan lebarnya relatif besar sebesar LBC dan sebaliknya untuk kapital relatif kecil sebesar KBC. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa marginal product di titik C itu relatif besar untuk marginal product kapital itu relatif besar untuk wilayah B dan marginal product of labor untuk marginal product labor itu relatif besar untuk daerah A. Nah, oleh karena itu akan terjadi pergerakan faktor produksi untuk mencapai Pareto efisien ya untuk daerah A misalnya akan bergerak QA2 ke QA3 ini ya QA3 ya. Pergerakan ini terjadi dengan meningkatnya atau terjadi realokasi faktor produksi labor ya. Jadi labornya semakin meningkat ya di daerah A karena marginal produknya relatif besar di daerah A dan sebaliknya untuk daerah B ya akan mencapai atau akan terjadi pergerakan faktor produksi kapital ke daerah B sehingga meningkat kurva isokuan QB3 ke QB5 sehingga di sini tercapai Pareto efisien atau keseimbangan rasio kapital labor antara wilayah A dengan wilayah B ya seperti itu. Nah, kumpulan dari titik-titik di mana terjadi Pareto efisien atau terjadi keseimbangan rasio kapital labor antara kedua wilayah ini disebut dengan kurva kontrak ya, kontrak curve ya. Kontrak curve ini untuk one sector model berbentuk garis lurus ya, karena dalam one sector model ini apa namanya hubungan antara input dengan output itu constant return to scale, artinya peningkatan output besarnya akan sama dengan peningkatan input dan juga di sini terjadi substitusi secara apa namanya sempurna antara apa namanya output di wilayah A dengan output di wilayah B ya. Marginal of transportation-nya atau substitusi antara output di A dengan output B itu substitusi sempurna ya seperti itu kira-kira. Nah, adik-adik berdasarkan Edgeworth juga dapat diturunkan kurva kemungkinan produksi yang garis lurus ini atau disebut juga dengan interregional production possibility frontier ya, di mana kurva ini menunjukkan output yang bisa dihasilkan secara nasional yang merupakan kombinasi output yang dihasilkan oleh wilayah A dan wilayah B. Nah, sepanjang kurva kemungkinan produksi ini karena ini merupakan atau secara khusus diturunkan dari kontrak curve ya, sepanjang kurva kemungkinan produksi ini menunjukkan titik-titik yang mencapai Pareto efisien. Karena pertama seperti halnya di kontrak curve ini adalah titik-titik yang menunjukkan tercapainya Pareto efisien atau adanya keseimbangan antara rasio kapital labor di wilayah A dengan di wilayah B. Nah, kemudian juga titik-titik sepanjang ini menunjukkan output maksimum yang dapat dicapai dengan kapital labor yang tersedia tadi sebesar KN dan LN. Nah, khusus pada sektor one sektor model ini kurva kemungkinan produksinya berbentuk garis lurus karena menunjukkan adanya fungsi produksi yang bersifat konstan return to scale dan juga menunjukkan antara marginal rate of transformation antara output A dengan output B itu bersifat substitusi sempurna. Artinya kalau output di A meningkat sebesar 2, maka output di B akan menurun sebesar 2. Nah, kemiringan dari kurva kemungkinan produksi itu disebut dengan
marginal rate of transformation. Artinya kalau output A bertambah sebesar satu satuan, berapa output B yang akan dikorbankan atau diturunkan. Nah, besarnya marginal rate of transportation ini adalah sama dengan rasio marginal cost antara di A dengan di B. Nah, kenapa demikian? Karena marginal cost itu pada intinya adalah berapa cost atau biaya yang diperlukan apabila output bertambah sebesar satu satuan. Berikutnya kita akan membahas mengenai two sector model dalam menjelaskan migrasi dan alokasi faktor produksi secara spasial. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai one sector model, di mana pada model ini faktor produksi akan bergerak ke wilayah yang harganya relatif mahal. Dan dalam model ini juga kapital dan labor akan bergerak ke wilayah yang berlawanan. Pada kedua wilayah, output yang diproduksi sama, begitu juga dengan fungsi produksinya identik. Berbeda dengan two sector model. Pada model ini, output yang dihasilkan di kedua wilayah berbeda, begitu juga dengan fungsi produksinya. Dalam hal ini, di wilayah A fungsi produksi lebih kapital intensif dan di wilayah B lebih labor intensif. Oleh karena itu, kurva kontrak akan berbentuk konkav seperti yang terlihat pada edge box ini, yang artinya bahwa marginal rate of substitution atau perubahan output di wilayah A tidak disubstitusi secara penuh oleh perubahan output di wilayah B. Penjelasan mengenai two sector model akan dimulai dengan adanya kenaikan permintaan terhadap produk di wilayah A. Nah, peningkatan permintaan ini bisa terjadi karena adanya perubahan selera domestik atau bisa juga karena adanya peningkatan permintaan dari luar wilayah. Peningkatan permintaan ke daerah A akan diperlihatkan dengan perubahan kurva demand dari D1A ke D2A, sehingga terjadi perubahan titik keseimbangan dari Q1A ke PA1 menjadi Q2A ke PA2. Dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah barang yang diperjualbelikan dari Q1A ke Q2A yang diikuti dengan peningkatan harga dari PA1 ke PA2. Nah, kenaikan harga output di daerah A dari PA1 ke PA2 akan mendorong perpindahan faktor produksi kapital labor dari daerah B ke daerah A, dengan asumsi bahwa di daerah B tidak terjadi peningkatan harga output dan peningkatan harga dari PA1 ke PA2 menyebabkan harga output di daerah A lebih tinggi daripada daerah B. Nah, kenapa demikian? Karena faktor produksi akan bergerak dari wilayah yang harganya relatif rendah ke wilayah yang harganya relatif mahal. Dan kita tahu bersama bahwa upah atau marginal profit dari kapital itu merupakan perkalian dari harga output dengan marginal produk. Sehingga ketika harga output di daerah A mengalami peningkatan, maka harga upah di daerah A dan marginal profit di daerah A akan relatif tinggi. Nah, namun demikian, pergerakan faktor produksi dari daerah B ke A di satu pihak memang akan meningkatkan produksi kembali dari Q2A menjadi Q3A, tetapi akan diikuti dengan penurunan harga dari PA2 ke kembali ke PA1 dalam hal ini, ya seperti itu kira-kira. Nah, kondisi seperti ini juga kemudian akan diikuti dengan perubahan di wilayah B seperti yang kita lihat berikut ya. Jadi di wilayah B dengan bergeraknya atau berpindahnya faktor produksi ke daerah A, maka
di daerah B ini akan terjadi pergeseran kurva supply yang menunjukkan bahwa terjadi pengurangan faktor produksi sehingga menyebabkan titik keseimbangan berubah dari Q1B P1B ke Q2B P2B. Artinya di sini terjadi penurunan produksi yang diikuti dengan peningkatan harga. Nah, sementara di daerah A tadi karena ada pergeseran faktor produksi dari B ke A, di satu pihak meningkatkan produksi tetapi menurunkan harga, ya. Nah, jadi penurunan harga di daerah A apabila harga itu relatif rendah daripada di daerah B sekarang ini setelah perpindahan faktor produksi, maka akan kembali menyebabkan faktor produksi bergerak kembali ke daerah B. Nah, begitu seterusnya selama ada perbedaan harga antar wilayah atau perbedaan marginal produk dalam hal ini antar wilayah A dan B di sini, maka akan terus terjadi perpindahan faktor produksi dari wilayah A ke B sampai kemudian nanti terjadi persamaan marginal produk antara daerah A dengan daerah B. Nah, baru akan berhenti pergerakan faktor produksi antar kedua wilayah. Sama halnya dengan pada one sector model, pada two sector model juga pergerakan faktor produksi dan hubungan antara input-output itu dapat digambarkan dalam bentuk Edgeworth box, ya, di mana berdasarkan Edgeworth box ini dapat dibangun kurva kemungkinan produksi seperti yang terlihat dalam gambar ini atau disebut juga interregional production possibility frontier, ya. Nah, hanya ada beberapa perbedaan antara one dan two sector model. Pada one sector model, kurva kemungkinan produksi bentuknya garis lurus, sementara seperti yang terlihat di sini, di two sector model bentuknya konkav. Ya. Kemudian juga dalam hal pergerakan faktor produksi antar wilayah, untuk one sector model, pergerakan kapital dan labor bergerak ke wilayah yang berlawanan atau berseberangan. Sementara untuk two sector model, baik kapital maupun labor, bergerak ke arah wilayah yang sama. Nah, kurva kemungkinan produksi karena diturunkan khusus dari kontrak curve, nah sehingga kurva kemungkinan produksi ini menggambarkan kumpulan titik-titik di mana terjadi Pareto efisien atau adanya keseimbangan antara rasio kapital labor di wilayah A dan wilayah B. Ya, juga kurva kemungkinan produksi ini juga menunjukkan output maksimal, ya, yang bisa dicapai antara daerah A dan B dengan input kapital dan labor yang tersedia. Baik adik-adik, pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini terkait dengan model neoklasik. Kita akan membahas model yang menghubungkan antara one sector dan two sector regional model. Sebelumnya kita sudah bahas perbedaan antara one sector dan two sector model, termasuk inti-inti perbedaan tersebut. Oleh karena itu tidak perlu dibahas kembali. Nah, kita langsung saja membahas pentingnya mengembangkan model gabungan tadi antara one sector dan two sector model. Ada dua pertimbangan yang menjadi argumen di dalam pengembangan model tersebut, ya. Jadi pertama bahwa model gabungan tadi akan mudah dikembangkan atau cocok dikembangkan pada wilayah-wilayah berbeda yang berada dalam suatu negara, ya. Jadi bukan antar negara, ya, gitu, karena wilayah-wilayah yang berada dalam suatu negara itu lebih mempunyai kemiripan atau kesamaan dalam berbagai hal, dari mulai bahasa, kemudian legal system, political system dan sebagainya, begitu ya, sehingga akan memudahkan di dalam pembangunan atau integrasi ekonomi, khususnya dalam pergerakan
atau apa namanya migrasi faktor produksi kapital dan labor ya. Kita juga mungkin bisa membayangkan bagaimana sulitnya kalau kita ingin bekerja di luar ya, tidak hanya mungkin faktor bahasa tetapi juga faktor-faktor lain yang harus dipenuhi ya. Nah, kemudian argumen yang kedua itu adalah mobilitas faktor produksi antar wilayah. Nah, kondisi yang relatif punya kesamaan tadi antar wilayah, jadi bukan hanya juga dari aspek sosial, ekonomi, politik saja, tetapi juga secara fisik mungkin di dalam suatu negara itu akan memudahkan apa namanya mobilitas faktor produksi, apalagi dengan struktur pasar yang bersaing sempurna itu akan lebih memudahkan lagi pergerakan kapital dan labor antar wilayah dalam suatu negara ya, walaupun kita tahu tidak semua faktor produksi bisa bergerak secara mudah, ada faktor-faktor produksi yang spesifik lokasi seperti misalnya untuk membangun pertanian ya, itu tidak bisa di sembarang tempat karena harus ada kesesuaian lahan yang dan juga faktor utama lahan itulah yang paling penting dalam mengembangkan pertanian ya. Kemudian juga sektor pertambangan juga seperti itu ya. Nah, tetapi sebagian besar secara umum apa namanya faktor produksi lebih banyak kepada kapital dan labor ya, sehingga kapital labor ini akan lebih mobile. Oleh karena itu pengembangan model gabungan antara one sector dan two sector model pada kondisi wilayah dalam suatu negara ini akan bisa mempermudah interregional economy system ini untuk mendekati pada one sector model. Nah, mengapa interregional economic system ini diharapkan akan lebih mendekati kondisi the one sector model ya? Karena kita tahu bahwa di one sector model itu struktur produksi akan relatif sama ya, dengan relatif sama pasti akan apa namanya lebih efisien ya, lebih bisa mencapai efisien secara ekonomi ya. Nah, kemudian juga di dalam apa namanya contoh ya, mungkin contoh walaupun apa namanya seperti disampaikan di sini bahwa akan lebih mudah mengembangkan model ini di dalam wilayah-wilayah yang ada dalam suatu negara ya. Tetapi kita bisa lihat contoh masyarakat ekonomi Eropa membangun integrasi ekonomi antar negara di Eropa itu cukup berhasil, bahkan di awal itu sangat berhasil ya, bagaimana mereka membangun sistem transportasi, kemudian bagaimana mereka membangun kelembagaan untuk perdagangan pariwisata ya. Jadi untuk Eropa itu kita lihat pariwisata lebih dominan ya, walaupun struktur produksinya relatif sebetulnya beragam ya, tetapi ada kesamaan dari sisi pariwisata ya, sehingga kita tahu kalau mau pergi ke Eropa kita cukup punya visa Schengen saja begitu ya. Kemudian juga transportasi tadi juga sistem transportasi tidak hanya untuk mempermudah pariwisata tapi mempermudah pergerakan antar wilayah di antara negara Eropa yang bekerja sama ya, sehingga kerjasama ekonomi berjalan lancar dan mereka pertumbuhan ekonominya sangat bagus ya, dengan bersatunya menjadi masyarakat ekonomi Eropa ya. Nah, mengapa ya sistem ekosistem interregional economic system ini lebih mendekati kepada the one sector model ya. Jadi kalau berdasarkan Edge Box di sini kita lihat ya, untuk di mana nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa dengan mengembangkan interregional economic system itu akan lebih mendekati one sector model ya. Nah, kita akan coba jelaskan dengan bantuan gambar Edgewood Box ya, di mana pada tahap awal jika dua negara atau dua wilayah itu masih berpisah, maka berdasarkan
Edgeworth Box ini akan berada di titik V, di mana pada titik V ini artinya wilayah A itu akan lebih sebagai negara atau wilayah yang intensif kapital karena menggunakan kapital relatif banyak dibandingkan labornya, dan sebaliknya dengan B itu akan lebih terkategori sebagai negara yang intensif labor karena penggunaan labornya relatif banyak dibandingkan dengan kapitalnya. Kemudian di antara dua negara ini juga akan melakukan perdagangan yang didasarkan kepada comparative advantage, ya, dan kontrak curve itu akan digambarkan dalam bentuk seperti ini, ya, melengkung, ya, bukan garis lurus, ya, artinya substitusi antara atau transformasi output di wilayah A dengan B itu tidak substitusi sempurna, ya, seperti itu. Nah, apabila kedua negara ini bergabung menjadi satu integrasi ekonomi, begitu, ya, maka faktor produksi kapital labor itu akan bermigrasi atau bergerak, ya, antar wilayah kepada alokasi yang paling efisien, ya, dan kemudian kalau kondisi antar wilayah ini fungsi produksinya masih relatif berbeda, maka kontrak curve itu akan dicerminkan oleh AB1, ya, tetapi dalam jangka panjang apabila lebih mengarah kepada struktur produksi yang relatif sama, gitu, seperti Ibu gambarkan tadi, misalnya di masyarakat ekonomi Eropa, ya, itu akan kontrak curve-nya lebih menjadi lurus, ya, seperti AB2 ini, begitu, ya. Nah, realokasi faktor produksi, ya, dalam proses integrasi ekonomi regional, ya, ini akan mendorong hubungan yang saling menguntungkan di antara negara-negara yang terintegrasi di dalam wilayah tersebut, ya, sehingga dengan adanya integrasi ekonomi perdagangan yang saling menguntungkan itu akan sangat memungkinkan pada kondisi jumlah penduduk yang tetap itu akan bisa meningkatkan stok kapital, begitu, ya, dan itu akan terlihat di sini, ya, stok kapital itu meningkat yang tadinya kapitalnya sampai KN hanya di KN1 itu akan menjadi KN2 dengan pertambahan sebesar delta KN ini, begitu, ya. Nah, sehingga dengan ketersediaan kapital yang relatif besar, tentu produksi yang bisa dilakukan itu menjadi lebih besar, ya, ada perluasan produksi karena ada perluasan atau peningkatan kapital, ya, seperti itu kira-kira. Nah, oleh karena itu dalam proses transisi, ya, dengan integrasi ekonomi regional ini memiliki dua ciri, yaitu pertama adanya realokasi faktor produksi antar wilayah yang mengarah kepada kondisi yang efisien atau Pareto efisien, ya, di mana rasio kapital labor di antar wilayah itu sama, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terjadi ekspansi kapital yang mempunyai dua ciri, yaitu kontrak berubah dari AB1 ini yang tadinya melengkung menjadi AB1. Nah, kalau dilihat dari kurva kemungkinan produksi, seperti yang Ibu sampaikan, kurva kemungkinan produksi ini adalah diturunkan dari kontrak curve dalam Edgeworth Box, ya. Nah, jadi di sini akan terlihat bahwa dengan berhasilnya pengembangan interregional economic system, ya, itu kurva kemungkinan produksi itu akan berubah dari berbentuk konkav menjadi berbentuk garis lurus, ya, dan dia menjadi lebih tinggi, ya, karena ada peningkatan tadi atau perluasan kapital, ya, seperti itu kira-kira, ya. Jadi dan contohnya ini seperti Ibu sampaikan tadi, yang berhasil itu adalah Uni Eropa atau masyarakat ekonomi Eropa, ya, dalam melakukan integrasi ekonomi. Ya, mungkin itu penutup
perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.